Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Fitri Selvalen dalam video-video edukasi bersama Aquaculture Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai kultur fitoplankton dengan cara yang lebih mudah dipahami, mudah dimengerti, dan insya Allah mudah untuk dikerjakan. Kalau mungkin selama ini teman-teman membayangkan kultur fitoplankton itu stepnya terlalu banyak, terlalu rumit, dan sepertinya sulit, tapi saya akan menjelaskan dengan cara yang insya Allah akan lebih mudah dipahami. Oke, sebelum kita masuk ke kultur, kita harus memahami dulu nih ada beberapa fase eh, siklus kehidupan fitoplankton. Yang pertama ada fase lab, yaitu pertumbuhannya biasa saja, tidak ada pertumbuhan. Eh, Kemudian ada fase logaritmik, yaitu pertumbuhannya itu naik ke atas atau pertumbuhannya meningkat. Kemudian ada fase stasioner atau fase stuck atau fase puncak. Setelah itu akan terjadi fase deklinasi atau fase kematian. Untuk waktunya itu tergantung dari fitoplankton masing-masing. Ada yang memiliki waktu siklus hidupnya 7 sampai 15 hari, ada yang sampai 20 hari. Itu tergantung dari jenis fitoplanktonnya masing-masing. Dan kalau misalnya kita mau menyimpan uh, fitoplankton dalam waktu yang lama atau menyimpan dalam bentuk yang sedikit lebih dorman di suhu yang rendah sehingga fitoplankton itu akan lebih awet, tidak usahakan jangan ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan maka tidak akan ada fase stasioner dan tidak akan ada fase kematian. Jadi kita akan menyimpan di fase lab. Kalau misalnya kita mau menumbuhkan, mengembangbiakan, usahakan harus ada fase logaritmik. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan nutrisi atau nutrien-nutrien tertentu untuk fitoplankton tertentu. Kemudian di fase stasioner, kalau sudah sampai di fase stasioner, agar tidak mati, maka kita harus memindahkan ke wadah yang lebih besar dengan nutrien yang baru, sehingga mereka akan berkembang lagi menjadi lebih banyak lagi. Ingat bahwa fitoplankton adalah sel yang perkembangannya itu membelah, jadi akan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak, sehingga saat fase stasioner nutrisinya habis, wadahnya udah penuh dengan fitoplankton, kita harus memindahkan ke wadah yang lebih besar. Prinsipnya adalah seperti itu. Kemudian, bagaimana cara kultur fitoplankton? Ini hanya gambaran ya. Yang pertama adalah kita bisa mengultur pada agar atau media agar. Jadi kita bikin media agarnya, masukkan ke cawan Petri, kemudian kita gores fitoplanktonnya. Itu fungsinya adalah untuk peremajaan. Setelah tumbuh 10 sampai 20 hari di media agar, kita bisa ambil satu jarum OC, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi 10 mililiter. Kemudian setelah tumbuh di tabung reaksi, setelah sampai di fase eh, stasionernya, maka kita pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi, yaitu Erlenmeyer, bisa 50 atau 100 mili. Kemudian setelah di Erlenmeyer itu tumbuh, berkembang sampai ke fase stasioner lagi, kemudian dipindahkan ke wadah yang lebih besar atau wadah galon dengan nutrisi dan media yang baru. Media itu air dan nutrisinya. Kemudian di galon sudah tumbuh sampai ke fase stasioner 4 hari, 5 hari, maka dipindahkan ke wadah semi outdoor. Kemudian di semi outdoor itu sudah penuh, misalnya sudah selnya sudah banyak, sudah sampai lagi ke tahap stasioner, pupuknya sudah habis, maka dipindahkan ke wadah yang lebih besar lagi, seperti 1 ton, 2 ton, 3 ton. Eh, yang penting medianya baru dan pupuknya ada atau nutriennya ada. Jadi konsepnya seperti itu ya, memindahkan ke wadah-wadah yang lebih besar agar mereka dapat berkembang lagi, berkembang biak lagi, ada nutrisi lagi di sana. Karena wadah yang sebelumnya terlalu kecil, sudah sampai di tahap puncak pertumbuhan dan nutrisinya juga sudah habis. Kemudian
Tadi saya selalu membahas nih, setiap media itu harus ada pupuknya. Jadi ini adalah komposisi pupuk nutrien untuk skala laboratorium. Jadi teman-teman kalau misalnya membayangkan kalau kita memiliki orang tua petani nih, kalau sebelum kita menanam padi kita harus memberikan pupuk, ya kan? Pupuk N, P, K dan lain-lain. Pupuknya kurang lebih sama seperti yang ada di sini, cuman mungkin pupuk yang di pertanian sudah diracik terlebih dahulu sehingga lebih simpel diberikan. Mungkin ada cuma satu atau dua jenis saja. Atau misalnya teman-teman menanam tanaman, terus sudah ada pupuk dalam bentuk botolan itu adalah memang sudah campuran dari beberapa jenis bahan kimia yang sebagai nutrien. Bahan kimianya apa aja? Kalau misalnya untuk tanaman kita berikan misalnya pupuk cair yang udah ada lengkap bahan kimianya sama seperti ini. Dan ini adalah komposisi pupuk nutrien untuk kultur skala laboratorium. Kita butuh EDTA 45 gram untuk dan ini ada Conwy atau Walne dan ada Guillard. Jadi ini adalah racikan dari Guillard dan ini adalah racikan dari Walne. Mana yang lebih baik tergantung dari fitoplanktonnya. Biasanya untuk fitoplankton hijau menggunakan lebih cocok ke Walne atau pupuk yang racikannya Walne. Kalau untuk alga coklat lebih cocok pupuknya itu pakai punyanya si Guillard. Kemudian apa aja bahannya dalam 1 liter air? Ini adalah bahannya. EDTA 45 gram untuk walna, Guillard itu 10 gram. Kemudian ada NaH2PO4, kemudian ada FeCl, H3BO3, kemudian ini dicampurkan dalam 1 liter air, kemudian kita dapat nih racikan pupuknya. Kemudian diberikan ke media seperti yang ada di Erlenmeyer atau di botol wadah 1 liter. Pemberiannya adalah dosisnya 1 mili per 1 liter air. Jadi kalau kita misalnya cuma kultur 500 mili, berarti kita berikan setengah dosis saja. Kemudian selain ada yang tadi ini adalah unsur makronutrients. Selanjutnya kita juga memiliki unsur mikronutrien yang harus kita berikan kepada fitoplankton untuk tumbuh. Ada ZNCl, ada CuSO4, ZnSO4 dan lain-lainnya. Itu diracik juga sampai 1 liter air dan ini adalah dosis-dosisnya kemudian diberikan kepada eh, kultur yaitu 1 mili dengan dosis 1 mili per liter air. Dan ini juga sama menurut Wolne dan menurut Guiller. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita udah punya pupuk nih. Yang paling penting adalah pupuknya. Selanjutnya kita harus sterilisasikan dulu wadah dan medianya. Medianya bisa pakai airline, bisa pakai eh, tube. Eh, kemudian sterilisasinya bisa menggunakan sterilisasi basah, panas dan tekanan seperti menggunakan autoclave, penyaringan ultraviolet, kimia dan lain-lain. Itu tergantung kembali lagi kepada yang melakukan ya. Kemudian kultur fitoplankton. Tadi saya sudah membahas kultur di media agar. Media agar itu jadi seperti kita ambil air laut dan media. Medianya itu apa? Pupuk tadi. Jadi air laut yang udah dikasih pupuk. Kemudian kita kasih 1,5% bakto agar. Kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan seperti bikin agar seperti biasa. Setelah dipanaskan dituang ke cawan petri. Setelah itu ditunggu dingin, udah jadi kan cawan petrinya udah mengandung agar, kemudian diteteskan biakan, kemudian diratakan. Kemudian setelah tunggu 15 sampai 20 hari misalnya, baru kita ambil koloninya, baru kita kultur ke wadah yang berair lainnya. Ini fungsinya media agar ini adalah untuk peremajaan. Jadi media isolasi mikroalga itu bisa dengan menggunakan media agar atau media cair. Di media agar lebih ke peremajaan atau penyimpanan dalam waktu yang lama. Saya lebih suka dengan menggunakan media agar ini disimpan di kulkas, jadi agak lebih lama tahannya. Kemudian setelah dari media agar, kemudian kita kultur nih ke wadah tutup 10 mililiter.
Jadi diambil 1 sampai 2 jarum OC, kemudian dipindahkan ke tub. Kemudian setelah dipindahkan ke tub, eh, dan tub ini udah harus ada airnya sebagai media dan juga pupuknya. Airnya air laut atau air tawar tergantung dari fitoplankton jenis apa yang kita budidayakan. Salinitasnya berapa itu tergantung. Jadi setelah itu kita harus dekatkan ke cahaya matahari atau ke lampu TL. Itu biar mereka tetap berfotosintesis fitoplanktonnya. Setelah 4, 5, atau 7 hari setelah padat, setelah sampai ke fase stasioner, untuk kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar, yaitu wadah airline. Setelah itu, di wadah airline ini sebelumnya sudah kita kasih pupuk juga. Jadi ini adalah sebagai bibitnya. Dan setelah di airline ini udah sampai ke fase stasioner lagi, udah terlalu padat, pupuknya di sini udah habis, maka kita pindahkan sebagai pupuk ke wadah yang lebih besar lagi. Dan di sini sebelumnya juga sudah ada pupuknya ya. Kemudian ini juga akan menjadi bibit untuk wadah yang lebih besar lagi atau fase intermediate atau skala intermediate. Skala intermediate akan dijadikan bibit lagi untuk skala yang lebih besar. Jadi prinsipnya hanya memindah-mindahkan. Kalau misalnya di sini sudah padat, dipindahkan ke sini agar tumbuh berkembang. Setelah padat lagi, dipindahkan ke wadah yang lebih besar agar tumbuh dan berkembang lagi. Setelah padat lagi, dipindahkan ke wadah yang lebih besar agar tumbuh dan berkembang, mendapatkan nutrisi yang baik lagi. Setelah di sini tumbuh padat sampai fase stasioner, maka dipindahkan ke wadah yang lebih besar lagi agar dapat mempunyai space yang lebih lebar, lebih luas, mempunyai nutrisi yang lebih banyak untuk berkembang. Kemudian dipindahkan dan ini akan menjadi bibit untuk skala massal yang lebih besar. Setelah ini apa? Ya bisa diberikan ke ikan, ke zooplankton. Jadi fungsinya untuk apa nanti eh, kembali lagi ke masing-masing. Kemudian gimana cara mengetahui kalau ini udah fase pertumbuhan nih, ini udah fase lak ini udah fase A. Jadi kita dapat menghitung di bawah mikroskop ya. Jadi ini adalah penampakan di bawah mikroskop dengan menggunakan hemosetometer. Jadi kita bisa menghitung nih berapa sih kepadatan fitoplankton kita saat ini. Di hemosetometer ini adalah penampakannya ada 9 kotak. Ini adalah 9 kotak, satu kotak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di 4 kotak yang ujung-ujung, di pojok-pojok, itu memiliki kotak lagi sebanyak 16 kotak jumlahnya. Dan ini adalah 16 kotak, ini 16 kotak, ini 16 kotak. Kotak 1, 2, 3, 4 dan ditambah kotak ini itu biasanya digunakan untuk menghitung zooplankton. Biasanya untuk zooplankton karena ukurannya lebih besar. Karena fitoplankton ukurannya lebih kecil, kita akan memakai kotak yang tengah aja. Kenapa tidak semua? Nanti hitungannya terlalu banyak dan terlalu stres yang menghitung karena terlalu banyak. Jadi kita akan zoom lagi, cuman di kotak ini saja kita zoom. Selanjutnya di kotak ini itu setiap kotaknya itu berisi 16 kotak kecil lagi. Jadi kita abaikan yang di sini, kita fokus ke kotak yang tengah. Di kotak yang tengah itu eh, sisinya adalah 1 mm, kemudian 1 mm dan tingginya adalah 0,1 mm. Selanjutnya, kita akan mengambil sampel untuk sisi-sisi. Jadi kalau misalnya kita tuangkan fitoplankton di sini nih, nanti kan banyak nih berserakan di sini fitoplanktonnya. Kita hanya menghitung di sisi pojok, 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 dan tengah. Jadi pojok, 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 dan tengah. Jadi misalnya di sini dapat 10, di sini dapat 10 sel hitungannya, di sini dapat 10 sel, di sini dapat 10 sel, dan di sini dapat 10 sel. Kemudian dibagi 5. Kemudian dapat eh, satu untuk per kotaknya itu akan dapat rata-ratanya adalah 10. Dan 10 ini akan dikalikan 25 untuk semua kotak. Jadi kita pengen tahu nih semua kotak ini adanya berapa. Kemudian dapatnya misalnya 10 dikali di sini ada 25 kotak, berarti nanti 10 dikali 25 dan dikali 10 pangkat 4
untuk mengetahui berapa sel per mililiter yang ada. Jadi gampang ya menghitungnya. Eh, kita buka hemosietometer, kemudian kita masukkan sampel kita. Setelah kita masukkan sampel kita fokus ke kotak yang tengah. Kita ambil 5 titik sampel. Setelah dapat 5 titik sampel, dibagi 5 untuk mengetahui rata-rata per kotaknya berapa, kemudian dikalikan 25 untuk mengetahui keseluruhannya berapa. Setelah itu kita kalikan 10 pangkat 4 untuk mengetahui berapa sel per mililiter. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan praktikum dan beberapa teori lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.